Halo, selamat siang Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Maret 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aduan warga Hayas soal pengerusakan sasi belum temui titik terang. Laporan pengaduan Saniri Negeri Haya atas tindakan pengerusakan sasi di depan perusahaan PT Waragonda Minerals Pratama atau WMP belum temui titik terang. Kepada tribunambon.com Senin 3 Maret 2025, Kapolsek Tehoru Ibtu Afan Slamet menjelaskan, sementara ini masih dilakukan pemeriksaan saksi. Ditanya perihal pengembangan laporan masyarakat, Afan mengaku pihaknya tidak bisa masuk lebih jauh. Diberitakan sebelumnya, Kepolisian Sektor atau Polsek Tehoru masih mengusut kasus pengerusakan palang adat atau sasi di depan kantor PT Waragonda Minerals Pratama. Sebelumnya, sasi dipasangi sebagai bentuk protes akan aktivitas pengerusakan pasir garnet oleh perusahaan. Naasnya sasi adat tersebut rusak diduga dalamnya ialah karyawan PT WMP. Bersama Kasisi Negeri Haya, Saniri Negeri Haya, dan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dengan ini menyatakan bahwa PT Waragonda ditutup. Bersama Kasisi Negeri Haya, Saniri Negeri Haya, dan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama. Kita ke Maluku Tenggara, Tribuners tiba di Ohoy Dula. Wali kota dan wakil wali kota Tual diterima secara adat oleh 4 raja. Wali kota dan wakil wali kota Tual, Ahmad Yani Renuat dan Amir Umrah diterima secara adat saat tiba di Ohoy atau Desa Dulah, Kecamatan Dulah Utara, Kota Tual, Provinsi Maluku, Senin 3 Maret 2025. Pantauan tribunambon.com sejak menginjakan kaki di depan Fiteunalak atau sebutan adat pintu masuk Ohoy Dula. Renuat Rumrah disambut oleh ratusan warga sambil berjalan kaki menyusuri Ngur Stahur Womalorun atau sebutan pusat kampung Dula. Mereka sempat singgah di makam mendiang Raja Dula Haji Noho Renuat untuk memberi penghormatan. Selanjutnya, puluhan Fatfat Sikreu Darmas atau sebutan adat untuk kaum perempuan Dula dengan balutan busana dengan dominasi warna merah dan kuning, mereka menari sambil bernyanyi. Menyambut wali kota dan wakil wali kota dengan tarian adat, acara dilanjutkan dengan penjemputan secara adat oleh 4 rat atau raja, yakni Raja Dula, Raja Banda Eli, Raja Ohoy Tahit, dan Raja Tetoat. Menurutnya masyarakat menaruh harapan di pundak keduanya dan berharap apa yang akan dikerjakan selama 5 tahun ke depan berjalan dengan baik serta harmonis. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemasangan mas adat oleh Raja Dula dan Raja Banda Eli masing-masing kepada wali kota dan wakil wali kota, kemudian pengalungan syal oleh Raja atau Ohoy Tahit dan Raja Tetoat kepada wali kota dan wakil wali kota.
Renuat Rumrah pun menuju Pandopo Yarler untuk berbuka puasa bersama masyarakat Kota Tual. Mohon maaf tidak bisa semuanya masuk ke dalam rumah Bapak Raja. Kaki. Wali Kota Tua Ahmad Yani Renuat, Wakil Wali Kota Tua Amir Umrah secara adat. Leri rat ang pagi humabok sa nanang bayang malmalit tintut na wahane ang harang Hossein. Perdana Ngantor Tribuners Amir Umrah langsung sidak kantor Wali Kota Tual. Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah masuk kantor untuk pertama kali usai dilantik Selasa 4 Maret 2025. Pantauan Tribunamon.com, Umrah tiba di kantor Wali Kota Tual pukul 8:07 detik, maksud kami 7 menit, menumpangi mobil dinas DE21 dan langsung meninjau ruangan kerja dan berdialog dengan beberapa staf. Umrah kemudian berkeliling melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah ruangan yang ada di kantor Wali Kota Tual. Ruangan yang disidak yakni pelayanan surat masuk dan keluar, bagian umum dan perlengkapan. Ia juga menyapa dan menyalami sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD. Selain itu, bagian belakang kantor Wali Kota juga tak luput dari pemeriksaan. Saat sidak ini, Umrah juga mendapati sejumlah pegawai yang tidak berada di ruangan. Usai sidak, Umrah kemudian berbincang bersama PJ Sekda Tual Fahri Rahayaan sembari meng-cross-check pelaksanaan apel perdana yang akan digelar. Untuk diketahui, Tribuners Ahmad Yani Renuat dan Amir Umrah secara resmi telah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta Kamis 20 Februari 2025. Pelantikan dilakukan serentak bersama 480 kepala daerah lainnya di Indonesia.
Dari Kota Tual kita beralih ke Kota Ambon. Tribuners, rapat perdana Wali Kota dan Wawali Kota Ambon. Bodewin Watimena sebut ubur-ubur ikan lele Katon 2 Subalele. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena Eli Toisuta menggelar rapat bersama para aparatur sipil negara atau ASN di ruang pertemuan Maluku City Mall atau MCM Ambon Selasa 4 Maret 2025. Ini menjadi rapat perdana bagi keduanya bersama para ASN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai kepala daerah dan mengikuti retret selama seminggu di Magelang. Dalam rapat tersebut, Bodewin mengatakan bahwa pesta politik telah berakhir, keduanya adalah petarung karena akhirnya bisa menang di Pilkada 2024. Setelah melewati banyak tantangan, untuk itu Tribuners, semua pihak wajib mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Bodewin dan Eli Toisuta saat ini. Dalam rapat itu, Bodewin juga menyampaikan sejumlah rencananya ke depan untuk membangun Ambon yang lebih baik, seperti menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran, kemudian mengaspal seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemkot Ambon, serta memberikan pelayanan air bersih yang baik kepada warga. Tanda petik memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran ASN, non-ASN pemerintah kota. Sekaligus kami menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, apa yang menjadi harapan kami untuk menjawab semua janji politik yang sudah kami sampaikan kepada masyarakat. Implementasi visi, misi, dan program prioritas itu menjadi hal penting. Nah, menyadari bahwa kita dengan IPL ini tidak mampu bekerja sendiri, atau ini supaya seluruh jajaran ASN menyatukan, menyamakan persepsi, ya, satu arah, satu tujuan untuk bersama dengan kita dengan IPL membangun kota ini, menjawab semua janji politik dalam 17 program prioritas ini. Kita rasa simpel saja. Tadi kita bilang bahwa lupakan semua hal yang lalu. Kalau mau berjalan bersama, segera move on dan ikuti kami. Jika ada temuan material dan signifikan, langsung diberhentikan. Dipotong PPP-nya sehingga dapat sesuai dengan porsi dia. Betulasa ini supaya adil. Kalau itu diberlakukan, saya yakin kita bisa bekerja dengan baik. Soal indeks yang selalu dinilai oleh pemerintah pusat. Kota Ambon ini Bapak Ibu, dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Tapi soal indeks penyelenggaraan pemerintahan tetap jauh di bawah kabupaten kota yang lain. Padahal apa? Sudah ada. Kriteria-kriteria penilaian sudah ada. Kita masih CC. Ya. Ibu Espa itu CC ya. CC itu mungkin hampir terbawah setelah DD. Ya sama dengan Masih dari Kota Ambon, Tribuners, jalan ambruk di Ongkolyong Ambon belum diperbaiki, aktivitas masyarakat terganggu. Hingga kini Tribuners, jalan ambruk di pesisir pantai Ongkolyong, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon belum diperbaiki. Pantauan tribunambon.com Senin 3 Maret 2025, kondisi jalan tersebut cukup prihatin. Walaupun mengancam aktivitas pengendara, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan yang dilakukan. Padahal kejadian ambruk itu telah berlangsung sejak pertengahan Desember 2024 lalu. Daeng Darmin, 59 tahun, salah satu pemilik bengkel di kawasan itu yang paling merasakan dampaknya. Bengkel tempat biasa ia bergantung mencari rezeki ambruk
akibat hantaman ombak yang menerjang pesisir pantai Ongkolyong. Pasalnya lubang dengan ukuran lebih dari 2 meter dengan ketinggian nyaris 3 meter itu berada persis di depan bengkel Darmin. Lubangnya kini semakin membesar hingga memakan badan jalan. Darmin mengaku penghasilannya semakin terancam jika kawasan tersebut belum kunjung diperbaiki. Kata dia, Tribuners, sejak insiden ambruk itu sejumlah kendaraan yang kerap menggunakan jasanya kini menurun drastis. Ia berharap pemerintah setempat dapat mengambil langkah serius sebagai bentuk peduli agar secepatnya bisa dibenahi. Pada pusong pengkasihan sa din piso po pang ini tapi amin. Tribuners, dari data BPS 2025 nilai tukar petani di Maluku turun 0,94%, subsektor perikanan meningkat 2,28%. Nilai tukar petani atau NTP pada Februari 2025 tercatat sebesar 101,95 atau turun 0,94% dibanding Januari 2025 sebesar 102,92%. Angka itu berdasarkan hasil pemantauan harga perdesaan di 42 kecamatan di Provinsi Maluku. Di hadapan Sekda Maluku Sadalili, sejumlah stakeholder dan awak media, Kepala BPS Provinsi Maluku Rije Patiwailapia maksud kami, menjelaskan penurunan NTP disebabkan oleh indeks harga hasil produksi pertanian atau IT yang tercatat naik sebesar 0,22%, lebih rendah dari peningkatan indeks harga yang dibayar petani atau IB yang tercatat sebesar 1,17%. Lanjutnya subsektor yang mengalami penurunan yakni tanaman pangan, hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, dan subsektor peternakan. Dengan presentasi untuk tanaman pangan kurang dari 0,49%, hal ini terjadi karena IT mengalami peningkatan sebesar 0,35%, lebih rendah dari peningkatan IB yang sebesar 0,84%. Subsektor hortikultura mengalami penurunan 4,86%. Hal ini terjadi karena IT mengalami penurunan sebesar 3,73%, sedangkan IB mengalami peningkatan sebesar 1,18%. Penurunan IT pada Februari 2025 disebabkan oleh penurunan IT pada dua kelompok penyusunan NTPH, yaitu kelompok sayur-sayuran, khususnya komoditas cabai rawit, cabai merah, terong, buncis, kangkung, kol, kubis, pare atau paria, dan cabai hijau sebesar 4,65%, dan kelompok buah-buahan khususnya jeruk, pisang, rambutan, mangga, salak, dan pepaya sebesar 1,56%. Untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat atau NTPR sebesar minus 0,68%. Penurunan NTPR tersebut dipicu oleh peningkatan pada IB sebesar 1,60%. Yang lebih tinggi dibandingkan peningkatan pada IB hanya sebesar 0,91%. Peningkatan IT pada Februari 2025 Tribuners disebabkan oleh meningkatnya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat, khususnya komoditas cengkeh, pala biji, kelapa, dan karet yang tercatat sebesar 0,91%. Peningkatan yang terjadi pada IB disebabkan oleh meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT sebesar 1,68%, dan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal yang tidak mengalami perubahan. Terakhir, untuk subsektor peternakan mengalami penurunan minus 0,85%. Hal ini terjadi karena IT mengalami peningkatan sebesar 0,06%, lebih rendah dari peningkatan IB yang sebesar 0,91%. Peningkatan
pada Februari 2025 disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas pada dua kelompok penyusunan subsektor peternakan, yaitu kelompok unggas khususnya komoditas ayam kampung, beras, dan itik atau bebek sebesar 1,08% dan kelompok hasil ternak khususnya komoditas telur ayam kampung atau beras sebesar 1,54%. Sedangkan satu subsektor lainnya mengalami peningkatan NTP yaitu subsektor perikanan 2,28%. Hal ini terjadi karena IT meningkat cukup tinggi yakni sebesar 2,45% dan pada IB terjadi peningkatan sebesar 0,17%. Peningkatan itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas perikanan pada kelompok perikanan tangkap sebesar 2,81, sekalipun pada kelompok perikanan budidaya terjadi penurunan harga beberapa komoditas sebesar 1,89%. Peningkatan yang terjadi pada IB disebabkan oleh meningkatnya indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT sebesar 0,06% dan peningkatan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPBM yang sebesar 0,38%. Sebagai informasi, Tribuners, nilai tukar petani atau NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani IT terhadap indeks harga yang dibayar petani atau IB. NTP merupakan salah satu indikator yang melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar atau terms of trade dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Kita tadi rilis angka produksi padi dan jagung di kota. Itu bisa ditampilkan secara potensi. Rilis statistik pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu merahmati dan memberkati kerja-kerja kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini 5 komoditas yang pemicu atau penghambat inflasi untuk Maluku Tengah. Kita lihat dan kota Ambon ini masih berat. Inflasi year on year mengalami inflasi 0,58%. Lagi-lagi masih pada kelompok listrik, yaitu dengan inflasi atau mengalami inflasi 7,16. Transportasi, luas panen produksi padi, angka tepat tahun 2024, dan luas panen produksi jagung, angka. Tribuners, uniknya pembukaan sidang klasis Pulau Ambon Timur ke-13 di negeri Rutong pakai kapata dan ada sagu. Persidangan klasis Pulau Ambon Timur ke-13 resmi digelar di Jemaat JPM Rutong, Kecamatan Lei Timur Selatan Ambon, Minggu 2 Maret 2025. Uniknya pembukaan persidangan klasis Pulau Ambon Timur ini mengusung budaya dan pangan lokal yang ada di Ambon, seperti sagu, penggunaan kapata, tari lenso, alat musik, dan kabaya yang digunakan pengisi acara. Pada bagian depan altar diletakkan goti yang merupakan tempat penampung dan pengendap pati sagu. Ada pula berbagai peralatan pembuatan papeda seperti gata-gata dan lainnya. Tak ketinggalan jajaran tumang lengkap dengan isian daging sagu. Wakil Sekretaris Umum MPH Sinode GPM Pendeta Dr. Rudolf Rahabeat kemudian menimba air dan memasukkan ke dalam goti, layaknya sedang pembuatan sagu secara tradisional. Proses ini sekaligus menandakan persidangan klasis dimulai. Ketua Panitia Pelaksana Persidangan Klasis Pulau Ambon Timur, Patrick Munandar, mengatakan alasan dibalik menonjolkan pangan lokal dalam pembukaan persidangan. Patrick mengatakan, sagu merupakan identitas negeri Rutong dengan dukungan baik oleh pemerintah maupun gereja, tentunya akan berdampak positif bagi kesejahteraan jemaat. Sementara itu, Ketua Klasis Pulau Ambon Timur, Pendeta Odi Ririmase, mengucapkan terima kasih atas panitia pelaksana yang telah berupaya agar persidangan dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan sidang klasis ke-13 Pulau Ambon Timur ini didasarkan pada keputusan sidang BPH Sinode tahun 2024. Sidang dengan tema Beritahulah tahun rahmat Tuhan sudah datang dan kerjakanlah keselamatanmu. Ini menjadi sidang terakhir sebelum sidang BPH Sinode. Sementara itu, PJ Sekretaris Kota atau Sekot Ambon, Robi Sapulete, mengatakan apa yang digumuli pemerintah saat ini sejalan dengan aksentuasi subtema GPM yang menitik beratkan pada gereja yang profetik, artinya gereja yang terpanggil menyuarakan suara Allah.
Dijelaskan sebagai wujud aktualisasi iman, gereja tidak hanya menyampaikan kabar baik tentang keselamatan, tetapi juga perlu merelevansikan panggilannya mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga gereja penting menyiapkan dan menentukan arah pelayanan yang terukur. Diketahui ibadah pembukaan dilayani oleh Pendeta Ruth Rosani Saya yang juga merupakan dosen Fakultas Teologi UKIM Ambon dan mantan Ketua Majelis Jemaat GPM Waringin Pintu Klasis Ambon Timur. Sidang dihadiri utusan 30 jemaat dan undangan lainnya. Di 2 Maret 2025, saya menyatakan persidangan ke-13 Klasis GPM Pulau Ambon Timur dinyatakan dibuka secara resmi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pembukaan sidang Klasis Pulau Ambon Timur ke-13. Para bersangkutan dalam muka sidang satu menetapkan sama-sama dengan MPH Sunuri, Hormat Amat Sekretaris Kota Ambon, D. Amat Ketua Klasis Pulau Ambon Timur, serta Ketua Panitia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di negeri Lopurita, Uri Salai, dengan mengucapkan Kita ke berita terakhir Tribuners, Ramadan Aladin, ceria puasa dan berbuka bersama Sisdel Hotel Ambon. Mengusung tajuk Ramadan Aladin, Sisdel Hotel Ambon hadirkan nuansa bulan suci penuh ceria. Tak hanya dekorasi hingga syahdu alunan musik, menu berbuka dipastikan memenuhi ekspektasi pengunjung. Menu khas Timur Tengah, kebab hingga nasi biryani jadi main course yang bakal mengunggah selera. Terlebih dimasak saat itu juga, nasi goreng ikan asar juga nasi goreng rendang jadi andalan menu Nusantara. Dan tentunya aneka buah melengkapi sajian buka puasa bersama nan ceria. Sekda Maluku Sadar Lilim, stakeholder dan pemuka agama menjadi yang pertama menikmati pesona Ramadan Aladin Senin 3 Maret 2025. General Manager Sisdel Hotel Ambon, I. Ketut Gunarta mengatakan, untuk menu buka puasa pihaknya telah menyediakan paket yang terjangkau bagi setiap orang. Juga ada paket menginap selama bulan Ramadan dengan beberapa pilihan layanan termasuk paket berbuka puasa, serta opsi sarapan dan sahur. Jadi bisa menikmati suasana yang cukup meriah, kebersamaan, silaturahim dengan semua kolega dan teman kerja atau relasi yang lainnya. Jadi kami memfasilitasinya supaya bisa lebih mudah lah, biar fokus ibadahnya, berbukanya kami yang siapkan. Tinggal makan. Untuk menu-menunya berbeda-beda. Menunya selama 1 minggu berganti-ganti, jadi ada 7 rotasi menu. Dari Senin sampai Minggu. Kalau untuk hari ini menu spesial apa, Bang? Hari ini menu spesial ada kebab, ada nasi biryani, yang paling banyak tuh di tajilan, ya. Waduh, nggak bisa disebut tuh karena banyak banget macamnya ya. Banyak, jumlahnya juga banyak. Jadi untuk tahun ini kita bisa gunakan Skybar, cuman kondisi Skybar itu adalah minimum bookingnya 50 orang, jadi kita buka di sana. Gitu. Tapi untuk yang rombongan kecil tidak, mungkin kita fasilitasi di Swiss Cafe di lantai lobby aja. Ini kan kita lihat suasana di sini memang ini akan tiap hari seperti ini. Tiap hari seperti ini, kalau Bapak Ibu tahun lalu lihat, tahun lalu juga meriah begini. Yang disediakan ada juga main close ya, yang mau ngambil juga bisa atau mau ngambil yang membuat itu ada semuanya di dalam orang. Persatuan di tengah beberapa yang kita miliki.
akhir datang, semoga segala perbuatan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga thank you. Kemudian apa lagi nih Bu? Oh, kita punya tumbler. Ada tumblernya isi 3 gelas. 3 gelas? Iya, 1 gelas kan nggak cukup ya, biasanya kalau buat nongkrong kita kasih yang 3 gelas. Ada yang mau mungkin angkat tangan dulu? Ada yang mau Bapak Ibu? Oh, ada yang mau ya, udah diangkat tangan ya. Tadinya harapan saya sebelum datang ke sini belajar dulu sampai corner itu khusus untuk takjilan ya. Semua section manis tuh ada di situ. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kepesan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 4 Maret 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabisi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.